As-sihhatu tajun ala ru'usil amrad. Sehat itu mahkota di atas kepala orang sakit. Kalau udah sakit baru ya Allah, sehat itu mahal. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada kalian daripada nikmat itu semuanya dari Allah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan wa ma bikum min nikmatin, nikmat di sini artinya sihhatu jismin, badan yang sehat, wasi'atu rizkin, rizki yang luas, wa waladin, dapat anak, faminallah, itu nikmat dari Allah, dari Allah. Kalau kita tahu sehat ini nikmat dari Allah, kita harus jaga. Makanya di sini kalimatnya apa? Al-amal salihah, amal saleh, amal soleh ala sihatika, waktu kamu masih sehat. Imam Wahab bin Munabbih, suara jelas? Enggak terlalu kencang? Imam Wahab bin Munabbih pernah berkata, antum boleh catat, ru'usul ni'am salah satu. Biangnya nikmat ada 3, biangnya nikmat. 1, nikmatul Islam, nikmat agama Islam, allati la tatimmu ni'amahu illa biha. Nomor 1, nikmat yang paling besar bagi manusia, agama Islam. Alhamdulillah, tuh nggak bisa dibayar. Allati la tatimmu ni'amahu illa biha, yang segala bentuk nikmat tidak akan sempurna kecuali menjadi muslim. Itu baru nikmat, karena ujung-ujungnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmatul afiyah, nikmat sehat paling mahal. Allati la tatimmul hayata illa biha, yang tidak terasa nikmatnya hidup kecuali dengan sehat. Kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Jangan lagi untuk ibadah. Kalau orang sakit olahraga aja nggak bisa, saudara, betul? Nggak bisa. Jangan lagi ibadah, yang namanya sakit, keondangan aja nggak bisa. Makanya sehat itu mahal. Nggak ketahuan nilai mahalnya sehat kecuali sakit. Kita pergi dah ke rumah sakit, ada yang megang pipinya, gigi saya sakit, ada yang menggigil, ada yang dioperasi. Ya Allah, nih badan saudara waktu masih sehat, manfaatkan sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, ni'matul ghina allati la yatimmul aisha illa bihi, nikmat kekayaan, baik kaya harta atau kaya hati, yang tidak ada nikmat sempurna kecuali kesempurnaan hidup kecuali dengan dia, dengan kekayaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang kaya zahir batin, amin. Yang lebih mahal ini kaya batin, saudara. Imam At-Tirmidzi di dalam riwayatnya, Rasul pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sarbih, barang siapa kalian di pagi hari aman di rumahnya, nggak diserang musuh, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, apalagi pagi-pagi ngaji, alhamdulillah, indahu guta yaumi, hari itu dia punya makanan, buat makanan sarapan ada, nasi uduk udah siap, buat siang semur jengkol udah ada, ya pecak gurame udah ada, udah lama nih, makanya saya sebut-sebut, ya ikan asin balado udah ada, buat malamnya nasi kebuli Ustadz Husain udah ada,
Indahu guta yaumeh, makanan buat hari itu udah ada. Rumahnya aman, badannya sehat, makanan ada. Faka'annama huyyizat lahud dunya. Kata Nabi, seakan-akan dunia dikasih buat dia sama Allah. Tuh. Alhamdulillah. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat orang banyak tertipu. As-sihhatu wal faragh. Masa sehat sama masa senggang. Dia enggak manfaatin, lagi sehat, enggak ibadah, waktunya kosong, enggak diisi sama zikir, sama sholawat, sama baca Quran. Ini dia tertipu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati minan na'im an yuqala lahu alam nasihha laka jismak wa narwika minal ma'il baridi. Rasul pernah bersabda, nanti pertanyaan pertama yang Allah tanya kepada kita nih, Bu, Pak, di hari kiamat, tentang nikmat yang Allah kasih kepada kita. Pertanyaan pertama, apa kata Allah? Alam nasihha laka jismak. Dulu di dunia bukankah ku jadikan badan kamu sehat? Wa narwika minal ma'il baridi, ku beri kamu minum air dingin. Tapi kenapa enggak ibadah? Tuh, yang ditanya sama Allah, dulu kan kamu sehat. Pas dilihat lembaran amalnya, enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak bakti, enggak silaturahmi. Yang ditanya nomor satu sama Allah apa? Bukankah dulu kamu di dunia saya berikan sehat? Tapi kenapa enggak ibadah? Jadi manfaatkan masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Yang ketiga, waginaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Aif alit tasadduqa, maksudnya kerjakanlah, keluarkanlah sedekah, bima fadula an hajatin, apa yang menjadi kelebihan dari hajat kebutuhan yang wajib kamu keluarkan, mantalzamukan nafaqatuhu, nafkah wajib sudah kamu keluarin, udah dibagi bagiannya, ada harta lebih, sedekahkan. Qabla urudi jaihatin, sebelum datang pemusnah. Tatlafu malaka, yang membuat hilang kamu punya duit, kamu punya harta. Fatasiro fagiran, kamu menjadi miskin dunia akhirat, fiddarin. Nauzubillahi min dzalik. Ini wasiat Rasul. Ini 5 ini wasiat Rasul. Saat itu Rasul menyampaikannya kepada Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, igtanim khamsan qabla khamsin. Wahai Abu Dzar, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Tapi wasiat itu berlaku buat kita semua. Betul. Masa kaya sebelum miskin. Saudara, hari ini banyak orang kaya. Apa yang dia mau, dia bisa beli. Dia punya segala-galanya. Hari ini dia tidak bersedekah, belum tentu besok dia jadi orang kaya. Ketika jatuh miskin, nggak punya apa-apa, sampai makanan yang mau dia makan tidak bisa dia peroleh kecuali dengan susah payah. Saat itu pengen sedekah, bisa nggak? Bisa nggak? Hari ini ada orang miskin, nggak punya apa-apa, rumahnya ngontrak, kalau hujan bocor, nggak punya sepeda, jangan lagi motor, saking miskinnya. Dalam hatinya pengen, ya Allah, ngelihat orang sedekah, pengen seperti orang, tapi nggak punya apa-apa. Besok kalau dia jadi orang kaya raya, ingat, kemarin ente ngeluh karena miskin, sekarang ente punya duit, maka sedekahlah Anda sebelum nanti jatuh miskin. Betul. Ini 2 keadaan. Seperti bola yang berputar. Ketika ada di atas, suatu saat ada di bawah. Ketika di bawah, suatu saat ada di atas. Ketika Anda lagi di atas, Anda punya kelebihan harta, gunakanlah. Karena kalau miskin, Anda tidak bisa sedekah. Tuh.
Di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, uhibbu thalathan wa hubbi li thalath asyad. Antum boleh catat tuh. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya suka 3 perkara. Tapi kesukaan saya kepada 3 perkara lebih besar. 1, saya suka 3 perkara. Tapi kesukaan saya kepada 3 perkara lebih besar. Nomor 1, kata Allah, uhibbu ahlus sakhai. Saya suka orang dermawan. Amin. Wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Wa hubbi, tapi kecintaanku lil fakiri, kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin, as-sakhi, yang dermawan, asyaddu, lebih saya suka. Jadi kalau ada orang hidupnya pas-pasan tapi rajin sedekah, nilainya jauh lebih disukai sama Allah daripada orang yang kaya yang sedekah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita. Uhibbu, kata Allah, ahlus sakho, saya suka orang dermawan. Wa hubbi lil fakiri sakhi asyad, tapi kepada orang fakir yang dermawan lebih saya suka. Yang kedua, uhibbu at-taibin wa hubbi lisyabitaibi asyad. Saya suka orang tobat, kata Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang ahli tobat, amin. Wa hubbi, tapi kecintaanku, kata Allah, lisyabitaibi, kepada anak muda yang tobat, asyad, lebih saya suka, kata Allah. Orang tobat Allah suka, tapi kalau ada anak muda tobat nangis-nangis, itu Allah lebih senang. Masya Allah. Lalu kata Allah, wa uhibbu al-mutawadi'in. Saya suka orang yang merendah diri. Saya suka, kata Allah, orang yang tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' asyad. Tapi kesukaanku kepada orang kaya yang tawadhu lebih saya sukai, kata Allah. Allah suka orang tawadhu, enggak sombong. Tapi Allah lebih suka orang kaya yang tidak sombong. Dia punya harta tapi enggak pernah sombong, enggak pernah diumbar, enggak pernah dibangga-bangga hartanya, tapi digunakan untuk ibadah. Ini hamba yang dicinta sama Allah. Saudara, kalau orang sedekah ikhlas demi Allah, tidak akan dia jadi orang miskin. Tuh. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, dan Nabi bukan pendusta, betul. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang sedikit pun harta yang dikeluarin buat sedekah, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Tuh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gunakan kesempatan ketika kita mampu untuk sedekah, untuk bantu orang sebelum datang Anda tidak punya itu semua. Lalu kemudian dikatakan yang keempat, wahayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum mati. Kalau sudah mati, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua bakal mati. Yang kita lihat di TV bisa terbang, ya, bisa kebal, kena tembak, bisa memiliki segala bentuk kekuatan, tetap pasti mati. Betul? Semuanya mati. Sampai kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayitun. Engkau wahai Muhammad, kamu bakal jadi mayit, mereka juga semua jadi mayit. Makanya kalau kita tahu kita bakal jadi mayit, apalagi sebentar lagi, saudara, 60, 70 tahun umur kita nih. Sebetulnya enak kalau kita udah tahu. Kalau orang dulu nggak tahu, 300 tahun, 500 tahun, 2000 tahun. Kalau 300 tahun meninggal, mereka pada ketawa. Ya, orok meninggal.
Masih bayi meninggal. Kalau kita juga ketahuan 60, 70. Tengah-tengah 65 gitu. Makanya gunakan kesempatan. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu yang bisa menahan emosinya wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah dia meninggal dunia. Wal ajizu, orang yang tidak mampu itu bukan yang enggak punya duit, bukan. Kata Nabi, al ajizu man ittaba hawahu, yang ngikutin hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, kerjaannya angan-angan. Ngaji entar aja, sholat duha besok aja, tahajud minggu depan. Ini orang yang tidak mampu. Ketika datang malaikat pencabut meninggal dunia, gak punya amal apa-apa. Betul. Ini pagi hari kita ngaji, kita niat mudah-mudahan bisa mendapat ridhonya Allah. Kita niat juga menjadi tabungan amal ketika kita meninggal dunia. Amin. Ya, makanya manfaatkan masa umur dengan sebaik-baiknya. Kata Allah berfirman, ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh orang di kuburan tuh berkata tuh, setiap hari berkata-kata, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, seandainya saja saya kumpulin amal waktu saya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, selesai. Yang terakhir, wa faragaka qabla syughlika, masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Iqtanim faragaka fi hadzal dar, gunakanlah waktu kosongmu di dunia ini qabla syughlika, sebelum kesibukanmu bi ahwalil qiyamah, menghadapi huru-hara hari kiamat. Allati awwalu manazil al-qabru, yang awal permulaannya itu adalah kuburan. Ya, gunakan waktu kosong, jangan dibiasain buang-buang waktu. Imam Nawawi umurnya 40 tahun, tapi beliau punya kitab karangannya, Masya Allah, lebih banyak daripada jumlah umurnya. Kalau mau makan, mau minum, nggak mau makan macam-macam, cukup roti disiram air jadi seperti bubur, bismillahirrahmanirrahim, glek, selesai, baca kitab lagi. Kenapa? Nggak mau makan macam-macam, buang-buang waktu. Kalau mau mandi, panggil muridnya, tolong bacain kitab dengan suara keras, saya mau mandi, biar dari dalam kamar mandi saya bisa mendengar suara ilmu yang kamu baca. Tuh, nggak mau buang-buang waktu. Kita, ya, waktu kita buang, nonton film boleh, 1 jam 2 jam boleh. Tapi sangat rugi kalau kita buang waktu 2 jam cuman buat film. Kalau mau dibikin balance, silakan 2 jam nonton film, 2 jam baca Quran. Mampu nggak? Jadi intinya jangan sampai terlalu berlebihan buang-buang waktu. Apalagi nganggur. Tuh, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang muslim yang baik, dia meninggalkan hal yang tiada guna. Jangan dibiasain nganggur, ambil Quran. Sudah tua, masih kerja, silahkan, kerja itu ibadah. Tapi ingat, kerja sama manusia sementara, kita disuruh kerja sama Allah. Ada orang sudah tua, tuh kepala mandor bangunan pesantren, umurnya sudah 70. Rumahnya jauh, di mana tuh? Bekas, Cakung. Berangkat dari rumah subuh sampai proyek jam 8. Azan Zohor, dia pergi ke masjid. Selesai Zohor, balik, nggak tidur, dia awasin lagi. Azan Asar, pergi ke masjid. Setelah sholat Asar, balik lagi ke proyek. Pulang dari proyek 5:30. Kalau kita suruh pulang, udah pulang aja. Baru pulang, sampai rumah jam 10. Umur sudah tua, masih kerja, nggak apa-apa. Tapi bagusnya ingat sama Allah. Waktu azan sholat, waktu azan dikumandangkan, pergi ke masjid. Jadi jangan buang-buang umur. Dan Rasul paling benci kepada anak muda yang nganggur. Nganggur, kerjanya main gaple,
Sekalinya ketemu, kupingnya lagi dijepit-jepit. Kenapa lo? Kalah main gaplek. Kerjaannya main catur. Ya Allah. Ya, umur ini kayak pedang. Al-waktu kasif. Ada orang seumur Anda sudah bisa hatamin Quran 1000 kali. Ada orang seumur Anda sudah bisa baca sholawat ribuan kali. Ada orang seumuran Anda tahajud setiap malam. Kemana kita ini? Al-waktu kasif ilam taktok kotoaka. Waktu itu kayak pedang. Kalau kamu tidak gunakan, Anda tertebas dengan pedang waktu. Yang sudah lalu nggak bisa mundur walaupun 1 detik, betul? Nggak bisa. Mado yang udah lalu lewat. Wal muammal ghaibun, yang belum terjadi kita nggak tahu, besok belum tahu, 1 jam lagi belum tahu. Walakalladzi anta fiha, gunakan waktu di mana saat ini kamu bernafas dengan sebaik-baiknya kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 5 perkara ini menjadi pacuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat saudara dengan kisah waliullah Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, yang sama muridnya dikasih jam. Guru, nih jam buat kamu. Terima kasih atas hadiahnya, tapi maaf saya nggak pakai ya. Kenapa guru? Waktu saya sudah teratur. 1 jam saya ngajar, 1 jam saya baca sholawat, 1 jam saya baca Al-Quran, 1 jam saya baca zikir, 1 jam saya ceramah di sana, 1 jam, 24 jam waktu saya sudah teratur. Jadi saya tidak butuh jam lagi. Bisa ngatur waktu, nggak butuh jam. Sholat duhanya baca Quran 15 juz setiap sholat duha. Dalam sehari semalam hatamin Quran 2 kali. Setiap hari wiritannya baca sholawat 15.000 kali. Baca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 15.000 kali. Masih sempat ngajar, masih sempat baca kitab, masih sempat belajar, masih sempat dakwah. Waktunya semua dipakai untuk ibadah.